Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mbah Sumber, reporter ngiras-ngiras kameramen bayaran saya klase, insya Allah istiqomah, bersama kawan-kawan Dus Durian Mojokuto 87 Pare dan teman-teman lintas komunitas dari Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Saat ini saya berada di Desa Banjaragung, Bareng, Jombang. Lebih tepatnya lokasi di mana terjadi banjir bandang beberapa hari yang lalu. Saat ini kita ingin sedikit menyapa teman-teman sekaligus untuk melakukan asesmen kira-kira kondisi terakhirnya bagaimana. Saat ini kita sedang melewati jembatan cukup sempit. Kita sedang bersama Bang Anto, koordinator Dus Durian Mojokuto 87 Pare. Mungkin ada yang ingin disampaikan sedikit Bang untuk saat ini. Ya, untuk hari ini yang kedua dalam respon posisi Banjarrejo dan Banjarsari. Kemarin di Banjarsari kita melakukan dropping air minum, langsung minum dari Kediri. Saat ini kita support untuk dapur umum, ada sekitar 150 kilo. Kita pecah menjadi 3 dan sembako mie, terus sama Jumat Berkah 200 kotak untuk Banjar Agungnya, dan sama Banjar Sarinya nanti dapur umum stok pangan untuk dapur umum yang dilakukan oleh Pak Juli dan warga lokal gitu loh. Oke, intinya hari ini teman-teman dari Kediri, khususnya teman Gus Durian Mojokuto 87 Pare, ingin berempati dengan teman-teman yang ada di sini. Memang tidak seberapa yang kita bawa, dan mungkin kita bukan penyelesai masalah, tapi setidaknya kita menunjukkan empati terhadap saudara-saudara kita yang ada di Bareng, lebih tepatnya di mana itu tadi? Di Banjaragung. Oke. Kita sedikit shoot kondisinya seperti apa. Ini situasi di lokasi. Ada nampak di depan ada beberapa relawan yang sedang melakukan tugasnya, dan semoga diberikan kelancaran.
Sewu nggih. Teman-teman yang ada di rumah, saat ini kita berada di sebuah lorong di mana menjadi lokasi dampak dari banjir bandang yang beberapa hari lalu terjadi. Nggih, nuwun sewu Bapak nggih, pelosot kedik. Nah, di depan kita ini ada satu kandang dan kemudian ada kotoran. Nah, ini merupakan ketinggian air saat itu. Nah, bisa kita lihat air setinggi selang itu. Nah, saat ini sedang terjadi pembersihan oleh pemilik rumah atau lokasi. Nyuwun parang riyen Bapak. Nah, jadi air cukup tinggi beberapa hari yang lalu di lokasi ini bisa kita lihat dinding yang basah ini adalah tanda di mana elevasi air saat itu. Nah, ini cukup tinggi. Ini satu dada orang dewasa. Nah, hampir 1,5 meter. Ya betul. Nah, saya pikir ini adalah ancaman yang cukup berbahaya dan perlu perhatian kita bersama. Untuk teman-teman yang ada di rumah, silahkan berempati dengan situasi yang seperti ini. Ini posisi di belakang rumah warga. Situasinya seperti itu, ada dinding yang sempat rubuh. Nah, di lokasi ini kalau dihitung dari dasar tanah, hampir 2 meter air di sini. Nah, lebih dari 2 meter. Nah, tangan saya ini adalah ketinggian air. Oke, kita ikuti teman-teman yang berada di depan. Monggo, Ibu. Hasil asesmen hari ini sementara kebutuhannya adalah diantaranya air minum, terus kemudian ada bahan makan siap saji. Nah, kenapa bahan makan siap saji? Karena rata-rata di lokasi ini peralatan masaknya hanyut, hilang. Selain itu pula juga dibutuhkan bahan-bahan pokok yang sekiranya nanti bisa untuk bertahan beberapa hari ke depan untuk bisa dimasak. Sementara beberapa teman yang lain saat ini sedang berusaha mengupayakan alat masak dan kompor. Monggo silahkan teman-teman yang ada di rumah berempati untuk kawan-kawan yang ada di Mbareng, khususnya lebih tepat di Banjaragung. Oke. Banjarjo. Nah, ini situasinya. Nah, hampir semua peralatan yang ada di dalam rumah, kasur dan lain sebagainya dalam posisi basah karena dampak dari banjir bandang yang kemarin dan beberapa hilang. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke titik kantong lokasi yang lain. Nanti kita akan coba sajikan kira-kira situasinya seperti apa, dampaknya sampai seberapa.
mau menuju kemana? Saat ini kita posisinya kan ada di Banjarjo. Kita akan di titik yang kedua, lokasi bencana yang kedua ada di Banjarsari. Di sana juga banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Oke, seperti kita ini. sambil jalan. Mungkin bisa diceritakan ulang asesmen hari ini sampai dengan posisi terakhir hari ini. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk tempat ini? Nah, itu di depan ada televisi yang terendam, saya pikir itu rusak, Iya. dan kendaraan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan betapa banjir kemarin cukup Banjir berpengaruh kemarin besar. Cukup tinggi, ketinggiannya jadi sekitar 1,5 meter. Jadi kalau kita bisa melihat 1,5 meter, kita bisa bayangkan dari lantai itu paling tidak semua perabot-perabot elektronik tentu saja terendam dengan air, pasti rusak dan jelas sekali udah nggak bisa digunakan lagi. Dan ini tadi kita melihat dari warga, mereka menyampaikan bahwa kebutuhan kompor untuk memasak. Kompor ya, butuh Ya, kompor. untuk memasak jelas sekali dibutuhkan. Kompor, alat masak, Kompor, alat masak, makanan siap saji, Makanan siap saji hari dan ini bahan kita, pokok. Betul, bahan pokok hari ini kita sudah mendistribusikan, tidak banyak memang, tapi paling nggak bisa membantu mereka semua. Dan juga bahan pokok sudah kita salurkan juga. Ini titik yang pertama, kemudian kita akan menuju ke titik yang kedua di daerah Banjarsari. Oke, mungkin ada kesan yang pengen disampaikan dengan situasi yang saat ini. Monggo. Ya, dengan kondisi saudara kita yang terdampak akibat banjir, kami mengajak para dermawan dan relawan semoga sedikit meluangkan waktu, mungkin juga rezekinya untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di lokasi ini. Semoga Allah membuka pintu hati untuk semua para dermawan dan relawan. Terima kasih. Oke kawan, sebentar lagi kita akan menuju ke titik lokasi yang kedua. Nah, ini ada pemandangan yang cukup membuat kita sedih. Ini kasur yang sedang dijemur. Berarti malam ini tidak ada kasur di rumah untuk tidur bagi teman-teman yang ada di sini. Barangkali yang ingin meluangkan waktu dan rezekinya, monggo silahkan disurvei atau mungkin bisa koordinasi dengan kami teman-teman Gus Durian Mojokuto 87 Pare, atau yang di Jombang bisa langsung dengan kawan Gus Durian yang ada di Jombang. Banjir bandang kemarin beberapa hari yang lalu menyisakan tugas berat bagi masyarakat yang ada di lokasi ini. Ini warga sedang membersihkan sisa-sisa kotoran banjir bandang kemarin. Nanti kita juga akan coba di titik yang selanjutnya ini, kita coba lihat seberapa ketinggian air yang kemarin ada di tempat ini. Kita coba cari tanda-tanda ketinggian air beberapa hari yang lalu di tempat ini. Kayaknya enggak terlalu tinggi ya yang di lokasi ini kayaknya. Sepertinya nyampe sini aja. Kayak ini, ini Pak. Ini kan semakin ke sana semakin tinggi. Jadi yang memang dekat. Itu kan ada aliran air sungai. Nah, di depan kita itu ada satu dinding. Di depan kita akan coba cari satu gambaran di mana ketinggian air kemarin. Di depan kita ini ada satu dinding. Nah, ini ada bekas basahan. Dinding ini basah sekali. Nah, di depan ini. Bisa kita
Itu kisaran 1 meter lebih, 1 sampai 1,2 meter air di posisi di titik ini. Nah, karena tempat ini agak tinggi, jadi elevasi airnya juga tidak terlalu tinggi, tapi cukup untuk menenggelamkan anak-anak dengan ketinggian itu. Ya alhamdulillah di tempat ini ada juga relawan-relawan dari teman-teman yang lain di luar Gus Durian. Bagian ditemiki lek benjing wis merap benjing kula Soalnya airnya kan air langsung minum. nggih lah nggih makan ini kok nggih Makanya betah tetap kontak. Semampu kami. nggih Pak Maksudnya cuma nyopom ya teman-teman saking kejadian Kediri saking paling. Kita kerja. Assalamualaikum. Nggih, monggo bareng. Ini masih ada tujuan selanjutnya, apakah sudah Harusnya masih ada 1 titik lagi, cuma harus keluar ke jalan raya lagi. Nah, di lokasi ini sudah mulai ada pembersihan. Harapannya beberapa hari ke depan sudah mulai pulih kebersihannya. Tetapi yang masih menjadi PR adalah bagaimana menyediakan alat masak, kompor, makanan siap saji untuk sementara, dan kemudian untuk keberlangsungan ke depan beberapa hari kemudian itu butuh bahan pokok, makanan cepat saji, peralatan untuk masak. Nah, silahkan bagi teman-teman yang mendengar siaran ini, yang melihat siaran ini, untuk bersimpati, berempati, datang langsung silahkan, atau yang ada di Kediri bisa lewat dari teman-teman Gus Durian Mojokuto Pare. Ya, sekali lagi teman-teman Gus Durian Mojokuto 87 Pare, atau yang ada di Jombang langsung bisa ke jaringan Gus Durian yang ada di Jombang atau langsung ke lokasi. Nah, saat ini butuh cepat sehingga teman-teman yang ada di sini bisa lekas tertolong. Nah, saat ini kita akan meninggalkan lokasi. Mungkin bisa
Bisa dijelaskan Bang Anto, kira-kira saat ini kita akan menuju kemana? Ataukah sudah selesai atau ada Untuk hari titik ini, lain? untuk hari ini selesai dulu Mbak. Besok akan ke, kalau rencana tadi kita sudah kontak WA, rencana akan distribusi air siap minum dan ke tempatnya Pak Juli untuk Banjarsari ya, Banjarsari untuk spot lagi sembakonya berhasil. Gitu Pak. Mungkin bagi teman-teman yang ada di rumah Bang, barangkali pengen berempati dengan kawan-kawan yang ada di Bareng ini, harus kemana lebih jelasnya mungkin begitu, bisa diulang. Ke Banjarjo RT 19 sama Banjaragung RT 11 dan Banjarsari itu Kecamatan Bareng semua. Oh, Kecamatan Bareng semua. Mungkin sementara itu dulu dulur, kawan-kawan yang ada di rumah, siaran langsung dari kawan-kawan Gus Durian Mojokerto 87 Pare. Saat ini masih bersama saya Mbah Sumber, reporter ngeras-ngeras kameramen bayaran saya kelasnya, insya Allah istiqomah terlanjur kondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.